Salah satu pernyataan yang selalu dipakai oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan, bahkan sering juga digunakan sebagai senjata untuk menyerang orang-orang Kristen adalah pernyataan atau persoalan seperti ini. Kalau Tuhan itu ada dan jika sungguh Dia adalah Bapa yang baik, kenapa ada kejahatan di dunia ini? Kenapa saya harus mengalami kesusahan ini, penyakit ini, kesakitan ini, pergumulan ini? Kenapa Tuhan yang baik mengizinkan semua yang jahat ini terjadi, berlaku? Tidakkah Dia mampu untuk menghentikan saja masalah COVID-19 ini dengan sekelip mata? Shalom jemaat Tuhan, bersama dengan saya lagi di dalam 5 menit renungan roti hidup. Dan renungan hari ini saya beri judul Allah itu baik. Mari kita lihat firman Tuhan yang saya ambil daripada 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sebelum kita dapat menjawab persoalan yang mengelirukan ini, kita perlu tahu bahwa kasih yang benar, kasih Allah yang benar itu adalah kasih yang beserta dengan kebebasan untuk membuat keputusan. Free will. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan tidak boleh paksa manusia ciptaannya untuk menerima tawaran kasihnya yang besar ini. Karena jika dipaksa itu bukan kasih lagi namanya, tetapi paksaan. Namun begitu, sejak dari dulu manusia telah menyalahgunakan free will ini. Manusia lebih cenderung memilih untuk memberontak kepada Tuhan Sang Pencipta. Menara Babel adalah lambang pemberontakan manusia kepada Allah. Kejadian 11 ayat 6. Allah menghukum manusia dengan air bah karena Allah mau membinasakan seluruh manusia, karena Allah menyesal menciptakan manusia. Kisah Sodom dan Gomora, Allah menunggang balik kedua kota itu karena dosa-dosanya yang tidak terampunkan lagi. Seterusnya kita melihat umat pilihan Allah, bangsa Israel pun senantiasa memberontak kepada Allah. Pilihan untuk memberontak adalah dosa di hadapan Tuhan. And sin is the root of all evil. Kalau begitu, mengapa Tuhan cipta dosa? Tuhan tidak mencipta dosa. Dosa bukan benda diciptakan seperti bintang ataupun binatang. Sebaliknya, dosa adalah penyimpangan jahat dari hal-hal yang baik yang telah Tuhan ciptakan. Contohnya, dosa berzina. Itu adalah keterbalikan dari karunia pernikahan yang diciptakan dengan baik. Dosa kesombongan adalah kerusakan dari harga diri yang sehat. Dan dosa balas dendam adalah kebalikan dari kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Galatia 5 ayat 14. Kejahatan memasuki dunia melalui dosa. Roma 5 ayat 12. Karena itu jika Allah harus menghapuskan seluruh kejahatan ini, maka Allah harus menghapuskan seluruh manusia di bumi ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Allah itu baik. Sejak dari zaman Alkitab Perjanjian Lama, manusia selalu memilih untuk memberontak kepadanya, tetapi Dia tetap selalu ada bersama dan menyertai umatnya. Meskipun seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, namun si jahat tidak dapat menjamah kita sebagai anak-anak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 18b. Dan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. 1 Petrus 3 ayat 12. Allah memilih untuk menyertai kita. Matius 28 ayat 20b.
Dia bersama kita untuk melalui semua detik-detik yang menyakitkan, pergumulan, penderitaan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur pasal 23 ayat 4. Tuhan menyertai kita dan menghiburkan kita. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat yang ke-9. Bahkan di saat kekurangan dan kelemahan kita, kuasanya menjadi nyata dan sempurna. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Renungkanlah firman Tuhan ini.